Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Rohimatul Iza dari kelas MN22B dengan NIM 22416261201269. Di sini saya akan membahas tentang lalu lintas devisa. Apa sih lalu lintas devisa itu? Lalu lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Penduduk dalam kaitan ini diartikan sebagai orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Rezim devisa atau juga dikenal dengan sebutan sistem devisa kontrol adalah suatu rezim yang membatasi pemilikan, penggunaan, dan bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Pemilihan penerapan sistem devisa dan sistem nilai tukar memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika suatu negara menerapkan sistem devisa bebas, maka ada beberapa kelebihan yang akan diperoleh, antara lain kemudahan untuk akses ke sumber pendanaan keuangan luar negeri, kemudahan untuk akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, sekarang mari kita bahas tentang sistem nilai tukar uang. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar, jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Nilai tukar yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai sistem nilai tukar yang berlaku ada 3 loh, yaitu yang ke-1 sistem nilai tukar tetap, yang kedua sistem nilai tukar mengambang, dan yang terakhir sistem nilai tukar mengambang terkendali. Setelah pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang akan digunakan, pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar. Kewenangan yang dimiliki oleh otoritas moneter dalam melaksanakan sistem nilai tukar antara lain adalah sebagai berikut. Dalam sistem nilai tukar tetap, otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi
sistem nilai tukar merayap. Dan yang keenam, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Berikutnya, penggunaan sistem nilai tukar di Indonesia. Sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1978 di Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap selama 8 tahun. Diterapkannya sistem tersebut telah terjadi 3 kali dievaluasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Devaluasi dilakukan karena nilai mata uang rupiah yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan nilai realnya. Dalam periode diberlakukan sistem ticket exchange rate, pemerintah Indonesia sangat ketat dalam mengontrol devisa. Adapun dampak negatif yang mungkin terjadi dengan penerapan sistem nilai tukar tetap adalah sebagai berikut. Kebijakan devaluasi adalah konsekuensi logis yang harus diambil apabila negara dalam kesulitan dalam hal neraca pembayarannya yang mengakibatkan terus merosotnya nilai mata uang. B. Jumlah uang yang beredar akan sulit dikendalikan oleh otoritas moneter. C. Jumlah cadangan devisa harus dapat mencukupi akibat kebijakan nilai tukar tetap. D. Otoritas moneter harus dapat menjaga kecenderungan inflasi sedemikian rupa. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang terkendali mulai tahun 1978 sampai dengan Juli 1997. Pemerintah menyadari bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ditetapkan terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengganti sistem nilai tukar tetap menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali. Diambilnya kebijakan nilai tukar terkendali pada November 1978 diharapkan dapat mewujudkan tercapainya nilai tukar rupiah yang realistis dengan sifat mengambang, dapat dicapai suatu nilai yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar valuta. Dan dengan sifat terkendali diharapkan fluktuasinya dapat diatur sehingga unsur spekulasi yang dapat menghambat ekspor dan kestabilan moneter serta merangsang impor yang berlebihan dapat dihindari. Meskipun pemerintah melakukan devaluasi pada Maret 1983, sistem nilai tukar mengambang terkendali ini berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1978 sampai dengan Juli 1997. 3. Sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem ini mulai di Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Perubahan sistem nilai tukar tersebut terjadi karena krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia. Kelebihan sistem nilai tukar mengambang bebas antara lain adalah sebagai berikut. 1. Terjadi koreksi otomatis terhadap keseimbangan neraca pembayaran nasional, sehingga seringkali disebut stabilisator otomatis. Otoritas moneter suatu negara membiarkan kurs mata uangnya berfluktuasi secara bebas menuju tingkat keseimbangannya di pasar valuta asing. Dalam hal ini, ketidakseimbangan neraca pembayaran secara otomatis terkoreksi tanpa memerlukan kebijakan ekonomi pemerintah secara khusus. Yang kedua, cadangan valuta asing suatu negara relatif utuh, dalam arti tidak digunakan untuk melakukan intervensi pasar valuta asing demi stabilisasi kurs. 3. Relatif lebih memiliki daya lindung terhadap fluktuasi perekonomian dunia. 4. Pemerintah memiliki kebebasan ekonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi di dalam negerinya.
Artinya, pemerintah dapat secara bebas memilih berapapun tingkat permintaan domestik yang dikehendaki dan dengan mudah membiarkan pergerakan nilai tukar menyelesaikan berbagai masalah yang terdapat pada neraca pembayaran. Yang kelima, kondisi asimetris dan ketidakadilan dapat dihindarkan. Sistem nilai tukar bebas juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu antara lain: 1. Sistem nilai tukar mengambang bebas dapat menyebabkan timbulnya kekurangdisiplinan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonominya. 2. Munculnya spekulasi perusak stabilitas dan gangguan terhadap pasar uang. Spekulasi perusak stabilitas ini cenderung memperbesar gejolak nilai tukar uang dalam jangka panjang daripada yang seharusnya terjadi sebagai akibat dari gangguan ekonomi yang tidak terduga. 3. Timbulnya ilusi tentang ekonomi yang lebih besar. Para pembuat kebijakan ekonomi tidak dapat mengabaikan pengaruh pelaksanaan kebijakan ekonomi terhadap kondisi nilai tukar valuta asing dan sebaliknya. Hal ini akan meningkatkan harga jual komoditi sehingga merangsang inflasi yang selanjutnya menyebabkan tuntunan kenaikan upah yang lebih tinggi lagi. Secara sistem pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa sistem, baik sistem fixed exchange rate maupun sistem floating exchange rate. Berikut variannya. Sistem mana yang lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia? Tentu sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara, tingkat kemandirian dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, dan aktivitas perekonomian.